saya Lukas Sara bersama dengan tim liputan Kominfo Toli Toli. Sekarang ini kami berada di depan kantor Bawaslu Kabupaten Toli Toli dan akan menemui Ketua Bawaslu Kabupaten Toli Toli dan berdiskusi tentang 19 larangan bagi ASN di dalam politik. Kami pengawas pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya berada di kantor Bawaslu Kabupaten Toli Toli. Selama ini saya akan berbincang bersama dengan Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Toli Toli terkait 19 larangan untuk ASN yang ikut dalam politik di pilkada serentak ataupun pemilihan umum di Indonesia. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan 19 larangan ASN dalam politik. Dari 19 larangan itu yang jadi sorotan sekali itu adalah nomor 1, Pak. Di situ termasuk di like di media sosial. Dia ikut like di media sosial berarti dia dianggap mendukung seorang paslon atau pasangan calon yang akan maju ke pilkada. Nah, apakah di larangan itu juga berlaku untuk keluarga dari pasangan calon tersebut? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan larangan ASN di media sosial itu terkait like, komentar, bahkan meneruskan, itu siapa saja yang namanya ASN itu dilarang, terkecuali pada saat dia tidak lagi menjadi ASN dalam artian dalam masa cuti. Nah, seperti itu, karena kalau kita lihat di surat edaran Menpan RB tahun 2021, ya, kalau kayak keluarga paslon itu ada namanya cuti, sehingga kalau dalam artian cuti ya berarti melalui kampanye itu bisa. Nah, tapi ya kita juga harus melihat cutinya seperti apa, siapa-siapa yang masuk dalam kerabat keluarga paslon nantinya. Jadi kita tinggal melihat dia ini apanya, istrinya kah, atau anaknya kah, atau yang dibolehkan oleh undang-undang. Jadi kami melihat nantinya dari sisi situ. Kemudian terkait dengan beberapa larangan yang disampaikan tadi dengan 19 larangan itu, diantaranya juga terkait dengan menghadiri kegiatan deklarasi. Nah, ASN dilarang keras untuk menghadiri kegiatan deklarasi. Nah, pada masa saat ini kita ketahui calon itu belum ada. Yang ada baru bakal calon. Nah, sekarang banyak informasi yang mengatakan bahwa sekarang ini tahapan kampanye. Pada dasarnya kalau di aturan di undang-undang itu kampanye itu setelah adanya calon dan sudah terjadwalkan oleh KPU. Nah, saat ini belum ada jadwal terkait dengan siapa calon. Nah, itu sehingga teman-teman ASN itu dilarang keras menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon-calon yang akan menjadi calon. Kemudian kedua terkait melakukan foto bersama. Nah, ini melakukan foto bersama ini masuk kepada calon. Ya, kalau yang tadi itu belum calon, tetapi baru merangkap menjadi calon itu sudah dilarang. Tapi kalau kampanye itu bisa menghadiri kegiatan kampanye dengan tidak menggunakan atribut ASN dan atribut partai, itu tidak masalah, karena ada juga yang mengatakan tidak bisa hadir di kampanye, tapi yang tidak bisa hadir itu apabila menggunakan atribut ASN dengan atribut partai. Nah, tapi kalau menghadiri kegiatan kampanye itu tidak dilarang.
selagi tidak jam kerja dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah. Kemudian mendeklarasikan dirinya, ini juga salah satu yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman ASN, mendeklarasikan dirinya bahwa dia akan calon. Nah, pada saat di sekarang ini, ya kalau dia ASN, ya harus mundur dulu baru bisa mendeklarasikan dirinya. Sehingga apabila kami di Bawaslu mendapatkan atau mendengar informasi ada yang mendeklarasikan dirinya, apakah itu lewat Facebook atau ya lewat media sosial, ya itu menjadi target sasaran pengawasan kami dan itu jadi target penindakan bagi kami. Nah, ini juga salah satu yang perlu kami informasikan kepada masyarakat untuk bisa membantu Bawaslu untuk menginformasikan, jangan sampai ada yang mendeklarasikan dirinya bahwa dia akan maju tapi dalam status dia masih ASN. Baik, jadi terkait dengan yang Bapak jelaskan tadi bahwa jika mendeklarasikan dirinya baik itu lewat media sosial ataupun secara lisan mungkin. Nah, sekarang kalau misalnya keluarga dari paslon itu, nah tentu dalam kehidupan sehari-hari dia akan masuk ke masyarakat untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa saudara atau kerabat keluarganya akan menjadi pasangan calon di Kabupaten Toli-Toli misalnya. Nah, apakah ada larangan juga untuk? Ya, jadi saya katakan tadi bahwa yang namanya ASN itu walaupun apanya itu tidak bisa. Yes. Kalau dia tidak cuti. Ya, kalau dia cuti kan kalau di surat edaran itu ada yang bisa dilakukan, karena kalau kayak dia cuti berarti dia di luar tanggungan negara sehingga melakukan kampanye mendampingi. Tetapi kalau saya melihat di edaran itu dia cuma bisa mendampingi juga, ya mendampingi keluarganya, menghadiri tapi tidak juga menghimbau, karena itu yang satu dilarang keras untuk ASN. Kemudian kalau kayak ada keluarga terus mengkampanyekan, ya kami juga butuh informasi, ya siapa dia dan apakah betul dia ASN dengan bukti-bukti, sehingga ini juga menjadi membuat kami bisa membuat kajian dan meneruskan rekomendasi kami ke KSN. Kenapa? Kalau hanya laporan kadang kita sulit untuk mendeteksi bukti-buktinya, Bapak. Baik, jadi dari beberapa kegiatan ASN terkait politik yang dari 19 itu, kira-kira dia punya hukuman atau tindakan yang diberikan ke dia itu sesuai dengan perbuatannya itu, apakah dia bertingkat atau langsung dipecat atau sejenisnya? Iya. Sebenarnya ada lagi satu yang sangat menarik untuk kita sampaikan ke masyarakat terkait dengan ASN, ya, terkait menjadi narasumber di kegiatan partai politik. Ini juga yang kadang teman-teman ASN tidak mengetahui. Ya. Ada undangan, terus dia diundang menjadi pembicara atau mengisi kegiatan, ini juga yang tidak bisa, sehingga ini juga yang menjadi pusat perhatian kami agar tidak menjadi narasumber, ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan partai politik. Nah, ini juga yang memang harus diinformasikan kepada masyarakat dan bisa dipublikasikan dan bisa dibumikan sehingga pelanggaran-pelanggaran ASN itu bisa diminimalisir. Ya, terkait dengan tindakan atau hukuman, ya kalau kami melihat dari hasil rekomendasi kami pada saat pemilu kemarin itu ada salah satu PNS yang melakukan kampanye langsung. Itu melakukan kampanye langsung kami rekomendasikan dan kami lihat putusan dari KSN itu teguran dan penundaan pangkat. Kemudian kami juga melihat ada lagi rekomendasi yang kita masukkan, teruskan ke Komisi ASN itu teguran keras disampaikan kepada yang bersangkutan dengan mencopot dengan menghilangkan gambar-gambar. Nah, ini adalah salah satu hukuman yang kami
lihat yang diturunkan yang ditembuskan ke kami. Terkait pemecatan kami belum mendapatkan informasi ya dari Sulawesi Tengah itu sendiri. Dengan teman-teman belum ada yang pemecatan. Yang kami dengarkan itu ada penurunan pangkat. Ya mungkin kalau kayak pemecatan itu ada sudah informasi yang berkali-kali melakukan kegiatan itu teguran keras, paling penurunan pangkat dan tidak menaikkan pangkatnya. Itu yang kita dengarkan hukuman. Nah, selain dari kerabat keluarga, kami misalnya ya sebagai humas pemerintah daerah pada saat deklarasi pasangan calon di KPU misalnya, terus jika kami menghadiri untuk meliput di situ, kira-kira bisa atau tidak itu Pak? Iya, jadi kami kemarin seperti ini, ada informasi pada saat pemilu 2019 di mana Kesbangpol dia punya program untuk turun ke lapangan pada hari H untuk mencari informasi, untuk minta data-data ke partai, sehingga kami katakan ya kalau kami dari 11 larangan itu yang penting kita ketahui ya, contoh kasus saya bilang kayak Intel itu kan juga dari ASN TNI Polri itu kan dilarang, tapi mereka bisa hadir, tapi memang tugas pokoknya mereka adalah melekat, sehingga kita ketahui bahwa orang-orang ini yang melakukan tugas di lapangan. Nah ini juga yang akan kita sampaikan kepada publik bahwa mereka punya tugas. Nah kemarin juga saya sudah sampaikan kepada teman-teman gugus tugas ya, karena pastinya teman-teman partai politik calon nantinya pada saat melakukan kegiatan pasti mengundang petugas-petugas COVID-19 untuk menghadiri, melihat keadaan di lapangan, sehingga kami juga minta nama-nama siapa-siapa yang bertugas di sana, sehingga itu yang kita awasi, jangan sampai yang bertugas di sana itu yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, atau ada oknum-oknum yang tidak ditugaskan melakukan tugas di sana. Jadi memang harus tahu betul siapa orangnya Pak ya. Ya, jadi kita minta nama-nama, nantinya pastinya kita akan menyurat kalau kita ketahui dia ada program di sana, karena kita juga sudah ketahui pada saat diskusi kemarin bahwa teman-teman di Humas akan melakukan kegiatan-kegiatan, laporan-laporan yang ini juga nanti dekat-dekat ini kita akan meminta nama-nama siapa yang reporternya, siapa yang mengambil data, sehingga itu yang kita tahu, dan kalau perlu nanti juga kita buatkan semacam edikat sehingga bisa kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toli-Toli. Baik Pak. Nah, selain dari 19 larangan tadi, di masa sekarang ini kan tatanan normal baru, tapi masih terikat dengan protokol kesehatan. Nah, bagaimana dengan pasangan calon yang akan mengumpulkan orang banyak? Apakah termasuk pengawasan juga dari instansi Bapak juga untuk mengawasi mereka tentang pelaksanaan protokol kesehatan di lapangan? Jadi pertanyaannya, kalau dia sudah masuk calon, itu luput dari pengawasan kami di bawah dan pengawas pemilihan umum. Tetapi jika itu belum masuk menjadi calon, ya kami cuma dapat memantau, melihat apa tindakan-tindakannya. Kalau memang di situ ada pelanggaran, kami cuma bisa mencatat, dan itu menjadi informasi awal kalau nantinya terjadi di fase saat kampanye. Jadi kami tetap mengawasi teman-teman kami yang ada di desa, karena panwas kelurahan desa itu di setiap desa ada. Terus kemudian di kecamatan, setiap kecamatan juga ada 3 orang dan dibantu teman-teman sekretariat 11 orang. Sehingga mereka-mereka ini yang setiap harinya selalu turun ke lapangan dan melaporkan. Jadi saya juga sudah membuat semacam form laporan cepat lewat online ke teman-teman PKD, sehingga kejadian-kejadian di lapangan langsung dilaporkan. Jadi begitu mendapatkan pelanggaran, itu mereka langsung cari jaringan, langsung mengirim. Nah ini juga yang menjadi problem di lapangan sebenarnya terkait dengan jaringan, karena dari informasi evaluasi yang saya lakukan dengan teman-teman PKD, informasi yang disampaikan untuk mengirim laporan itu terkendala dengan jaringan. Jadi kadang bagus jaringannya pada saat di situ, pada saat dia kirim itu pada perasaannya sudah terkirim, tapi begitu dia kembali ternyata belum masuk kirimannya. Nah ini juga yang jadi terbengkalai oleh teman-teman kami di tingkat bawah.
dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari masih terkendala di jaringan, Pak? Iya, jadi dalam tupoksi pekerjaan teman-teman PKD kecamatan ini kadang jaringan yang menjadi hambatan laporannya masuk. Nah, tetapi ya solusi-solusi yang kami berikan kepada teman-teman ya seperti itu. Cari tempat yang ada jaringan, tandai tempat itu, setiap mengirim kalau bisa bikin tempat yang enak di situ sehingga pada saat laporan apa selesai ada didapatkan langsung tertuju ke tempat situ untuk mengirim. Nah, ini juga yang sementara kami sosialisasikan kepada teman-teman kami di tingkat desa dan kecamatan. Ya, baik. Dari sejauh ini, Pak, sebelum masuk ke pencalonan, jadi masih tahapan, Pak, ya. Sekarang apa saja yang dilakukan dengan rekan-rekan Bapak yang ada di kecamatan-kecamatan untuk pengawasan pilkada, tahapan pilkada sekarang? Jadi kalau kita melihat PKPU 5 di situ ada tahapan pilkada. Ya. Kalau tahapan pilkada pada saat ini itu masuk pada perekrutan PPDP dan Bintek. Nah, kalau kita melihat di tahapan hari ini sudah mulai Bintek oleh PPDP yang dilakukan oleh teman-teman KPU dan unsur-unsur di bawahnya. Nah, ini adalah kegiatan yang patut diawasi oleh teman-teman pengawas pemilu, di mana penyelenggara itu harus netral, tidak tersangkut dengan partai politik, sehingga jejak rekam mereka itu yang jadi patut teman-teman mengetahui. Dan laporan ke Bawaslu Kabupaten, ada beberapa kecamatan sudah merekomendasikan kepada PPK untuk mengganti nama-nama PPDP yang didapatkan terindikasi dengan partai politik dan pernah jadi tim, pernah jadi pengurus partai dan belum habis masa waktunya. Karena kalau kita lihat, kalau dia jadi pengurus partai, dia masa waktunya harus 5 tahun. Tidak setelah dia mundur itu bisa langsung masuk, sehingga itu yang menjadi fokus pengawasan teman-teman. Di samping pengawasan terkait dengan kenetralan, mereka juga mengawasi terkait dengan persoalan COVID-19. Apakah mereka patut pada protokol kesehatan atau tidak, sehingga jika kami dapatkan, kami langsung merekomendasikan kepada pimpinannya untuk menegur. Karena kalau kita lihat kami belum punya regulasi terkait apa sanksi bagi orang penyelenggara pemilu yang tidak menggunakan protokol kesehatan, sehingga kami cuma meneruskan untuk bisa diperbaiki seperti itu. Baik, kita punya perbincangan, Pak, untuk tentang pengawasan ASN, terus penyelenggara pemilu. Ada himbauan enggak, Pak, untuk ke ASN dengan para penyelenggara pemilu? Iya. Di terkait dengan teman-teman ASN, sahabat-sahabat saya di ASN, ingat tahapan pemilu sudah masuk dan pelanggaran-pelanggaran tanpa kita sadari, banyak sekali pelanggaran yang bisa saja terjadi, baik di media sosial, baik di pembicaraan atau mengomentari diskusi-diskusi di tempat-tempat luar, tempat-tempat bebas privat. Ini bisa menjadi catatan bagi orang-orang yang akan melapor dan menjadi pelanggaran. Olehnya itu, mari kita sama-sama memahami aturan-aturan, karena aturan ini bukan aturan Bawaslu tetapi aturan ASN. Ya, kenapa Bawaslu mengawasi? Karena ada kerjasama antara ASN dan Bawaslu, sehingga kami mengawasi. Olehnya itu, saya berharap kita semua kami mau tidak ada pelanggaran Kabupaten Toli-Toli, sehingga dengan kegiatan-kegiatan preventif ini bisa sampai kepada masyarakat, dibantu juga dengan teman-teman di Kominfo yang akan mengantar pemberitaan. Ini juga sangat efektif bagi kami di Bawaslu untuk menyampaikan suara-suara netralitas ke jajaran masyarakat di tingkat bawah. Dan jika terdapat kesalahan, silahkan melapor ke Bawaslu Kabupaten Toli-Toli. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, Pak Ketua atas sama-sama. penjelasannya. Ya. Cukup jelas. Ya.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pancasila bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa. Pemirsa, itulah tadi diskusi kami dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Toli terkait 19 larangan bagi ASN dalam politik. Saya Lukas Sara bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Selalu gunakan masker jika keluar rumah, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Kita bisa, kita mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju.